Shalom warga kerajaan. Rejoice for the Lord has risen indeed. Bagaimana orang tahu bahwa Yesus itu sungguh-sungguh hidup dalam hidup kita? Saya sampaikan minggu yang lalu, dia melenyapkan kedukaan. Dia melenyapkan kebimbangan, keraguan-raguan, dan juga ketakutan. Tapi hari ini saya mau bicara apalagi yang dikerjakan Yesus setelah dia bangkit. Pertama-tama dia menunjukkan kepada murid-muridnya, tunggu aku di Galilea. Semua murid menunggu Yesus. Tetapi menunggu itu tidak mudah ternyata, ya. Dan Petrus berkata, aku menangkap ikan. Just to kill the time, maybe. Dan Tuhan menunjukkan mereka sudah jadi rasul, sudah membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Bahkan mengabarkan tentang Kristus dan sudah mengalami ketemu Kristus yang hidup. Ya, apa yang terjadi saudaraku? Mereka yaitu gagal faham. Untuk apa mereka ke Galilea? To meet the Lord, untuk bertemu dengan Tuhan. Kita sedang menantikan kedatangan Kristus kedua. Kebangkitan ini artinya kita menantikan kedatangannya, ya. Karena kita nanti akan merayakan kenaikannya ke sorga, pencurahan Roh Kudus, dan menunggu kedatangannya. Tetapi yang luar biasa di sini, banyak orang bunuh diri. Why? Shame and guilt. Shame itu malu, dan kedua rasa bersalah. Kita tahu bahwa dua hal ini tidak bisa diselesaikan dengan ilmu apapun, maaf. Tapi yang hanya bisa diselesaikan oleh kuasa Tuhan. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia itu ditelanjangi sama sekali. Dan salibnya itu bukan di dalam kota atau tempat tertutup. Semua orang yang jarang sekali orang dihukum mati secara terbuka. Ada terjadi Timur Tengah yang pancung kepala dan sebagainya, rajam batu. Tapi ini betul-betul ditelanjangi. Tujuannya apa? Memberikan efek takut kepada orang yang melihatnya. Dan saudaraku, Yesus sudah tanggung itu buat saudara dan saya. Shame. Perhatikan orang yang dikuasai oleh ketakutan. Mereka menundukkan kepalanya. Mereka takut seperti budak. Salah satu nama Tuhan yang diperkenalkan oleh King David adalah He is the lifter of my head. Karena itu segala rasa malu karena bersalah. Dan juga guilty feeling. Banyak orang kenapa membunuh diri, benci pada dirinya sendiri. Ya, ada rasa bersalah. Rasa bersalah tidak bisa dihilangkan dengan apapun. Apalagi cuma dengan obat penenang dan sebagainya. Yang bisa adalah perjumpaan dengan Kristus. Kristus bertanya kepada Simon yang nyangkal dia 3 kali. Yang sumpah tidak kenal dengan dia. Dia tanya, Simon Baryona, Simon anak Yunus, apa engkau mengasihi aku? Ditanya 3 kali saudara. Jadi confession itu penting sekali. He is the high priest of our confession. Dia imam besar pengakuan kita. Ya, karena itu jangan mengaku yang salah. Mengaku karena korbannya dan kebangkitannya, kita menerima hidup yang kekal. Amin. Kita menerima hidupnya Allah sendiri. Zoe, aionion zoe. Ya, hidupnya Allah yang kekal, saudaraku. Bahkan kematian pun tidak lagi menakutkan seperti dulu. Dia tanya 3 kali. Dan Simon make a confession. Lord, you know everything. I love you Lord. Aku mengasihi engkau. Cuma aku terbatas. Aku tidak bisa agapao. Mengasihi engkau dengan agape, sebab itu hanya dari engkau. Ya, firman Allah berkata bukan kita mengasihi Tuhan, Tuhan lebih dulu mengasihi kita. God doesn't has love, He is love, God is love. Dan dia mengaku 3 kali. Dan Tuhan angkat dia menjadi pemimpin yang hebat. Bahkan saudaraku, pada waktu Roh Kudus dicurahkan, Simon Peter, dia bukan lagi Simon, anak Yunus, tapi dia adalah Petrus, hamba Tuhan, Kefas, batu yang dipakai oleh Tuhan is a living stone. Karena itu yang mendengarkan yang mungkin ada rasa bersalah, jangan cari kompensasi apapun. Datang pada Kristus dan darahnya akan menyucikan kita dari segala malu dan rasa bersalah. Tuhan berkati Anda semua. Amin. Buktikan cintamu padaku
membayarku dengan hidup. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GBI Rock di Kudus yang dikasihi oleh Tuhan. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertemu kembali dengan saudara-saudara sekalian dalam ibadah ini dan sampaikan renungan firman Tuhan. Mari kita lebih dahulu berdoa bersama-sama memohon pimpinan Tuhan. Bapa kami yang dalam surga, kami sangat mengucap syukur dan terima kasih kepadamu untuk kesempatan kali ini, di mana di dalam ibadah kami bersama-sama, kami akan sekarang mendengarkan renungan dari firman Tuhan. Hamba memohon Tuhan, Engkau akan menolong kami sekaliannya, terutama pimpinlah hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu dapat benar-benar menyampaikan firman-Mu dengan jelas dan jernih kepada putra-putri kekasih-Mu. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan renungan firman Tuhan ini, dari awal sampai
sampai kepada akhirnya untuk dituntun oleh Roh Kudus supaya membawa kemuliaan bagi Bapa dan kebaikan serta berkat bagi kami sekalian. Kami berdoa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, bahkan Gembala Agung kami yang baik. Kami telah berdoa ini. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kalau diberi judul, maka judulnya adalah bimbingan atau tuntunan kehidupan, ya. Bimbingan atau tuntunan kehidupan. Berarti guide for your life, ya, kira-kira begitu, guide. Nah, ketika saya memikirkan mengenai kata guide ini, akhirnya saya teringat kepada guide saya beberapa waktu yang lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu, ya, untuk pertama kalinya ketika saya harus membimbing satu kelompok anak-anak Tuhan untuk pergi ke tanah perjanjian di Israel, lalu kemudian mengadakan tur di sana supaya saya bisa menjadi pembimbing rohani, lalu kemudian tur leadernya mengatakan, Pak, nanti di sana kita akan ketemu dengan guide kita yang bernama Abner dan begini-begini dan seterusnya. Lalu saya pikir, loh, buat apa saya ditunjuk menjadi pembimbing rohani, dan saya juga sedikit-sedikit tahulah peta tanah perjanjian itu. Tapi kenapa kok dia masih juga meminta si Abner orang sana, ya, untuk menjadi guide kita? Oh, saudara-saudara, akhirnya saya menyadari bahwa apabila seandainya dalam perjalanan kami itu, kami tidak ada Abner itu, tidak ada guide kami itu, maka bukan tidak mungkin waktu yang hanya 8 hari kami luangkan bersama-sama di sana itu akan banyak sekali yang hilang. Karena mungkin saya kan nggak mengerti jalan-jalan di sana, saya nggak mengerti situs-situs itu yang tepatnya seperti apa. Bahkan si Abner itu tahu persis kapan kira-kira jamnya di situs-situs atau tempat-tempat bersejarah itu pas tidak ramai, sehingga dia akan membawa kami ke situ sehingga semua perjalanannya lancar. Kami ketemu dengan orang yang menjelaskan mengenai situs-situs itu, akhirnya tidak terlalu banyak orang. Tapi kalau tidak bersama guide itu, bisa jadi pada waktu kami sampai di satu tempat itu, kami pas berada bersama-sama dengan kerumunan orang banyak, maka akhirnya kami akan susah dan juga tidak bisa mendapatkan penjelasan dengan baik oleh orang yang menjelaskan situs itu, dan juga kami akan buang waktu yang banyak. Tapi kami bersyukur karena ada si Abner yang menjadi guide kami, maka perjalanan kami itu sungguh-sungguh sangat produktif lah, sangat efektif, saudara. Sehingga kami sangat bahagia waktu pulang, rasanya perjalanan 8 hari seperti sudah berjalan 15 atau 30 hari. Kami mengunjungi banyak situs dan mengerti situs-situs itu atau yang bersejarah, tempat-tempat bersejarah itu dengan sangat baik. Nah, ini adalah suatu gambaran bagi kita bahwa kalau di dalam kehidupan kita itu, kita sebenarnya membutuhkan guide, membutuhkan bimbingan atau tuntunan. Itu sebabnya si Musa, ya, seorang yang sangat berpengalaman itu, setelah dia 40 tahun menjadi pangeran di Mesir, lalu kemudian 40 tahun lagi sampai umur 80 tahun dia dibuang oleh Tuhan, katakanlah diajar oleh Tuhan di padang belantara, lalu kemudian setelah itu Tuhan manggil dia untuk memimpin bangsa Israel, dan pada masa tuanya itu dipercayai dia menulis Mazmur 90, dan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 kita mendengar doa Musa yang sangat terkenal itu, di mana Musa menyatakan apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, saudara-saudara, seorang yang memiliki hati yang bijaksana adalah seorang yang diajar, dibimbing, dituntun oleh Tuhan untuk melakukan penghitungan kepada hari-harinya, supaya hari-harinya jangan banyak diboroskan, jangan banyak yang tidak produktif, tapi kemudian akhirnya menjadi produktif luar biasa. Nah, sekarang saudara, akhirnya kita bisa mengetahui, ya, mengapa sih di dalam kehidupan kita ini kok kita perlu bimbingan atau tuntunan. Bahkan saya katakan, mengapa kita perlu pembimbing atau penuntun dari kehidupan kita. Sekurang-kurangnya dari ilustrasi yang saya sampaikan kepada saudara-saudara tadi, saya melihat ada 3 hal, ya. Yang pertama ya, saudara, mengapa kita perlu bimbingan? Karena kita ini tidak maha tahu, ya. Kita tidak maha tahu. Saya mengatakan untuk membimbing grup saya itu,
untuk berjalan-jalan di tanah perjanjian sana, saya memang mengerti sejarahnya, saya mengerti petanya, tapi saya tidak mengerti detail dari petanya itu. Saya tidak maha tahu, tetapi Abner, seorang guide yang sudah bertahun-tahun memimpin para wisatawan pergi ke sana itu, dia mengetahui, boleh dibilang sampai ke gang-gang kecil dan jadwal-jadwal di mana setiap situs tempat bersejarah itu kapan ramai, kapan tidak. Sehingga akhirnya kami mendapatkan keuntungan. Nah, begitulah dengan kehidupan kita. Kita nggak maha tahu. Karena itu kita memerlukan bimbingan oleh Sang Maha Tahu. Dan juga, saudara-saudara, kalau boleh saya katakan bahwa pengalaman kita ini terbatas. Karena itu kita memerlukan bimbingan. Itu adalah pertama kali yang saya ceritakan tadi, saya melakukan pembimbingan ke satu kelompok rohani pergi bersiarah ke tanah perjanjian sana. Sehingga saya belum punya pengalaman. Pengalaman saya masih terbatas, sehingga karena itu saya membutuhkan ternyata seorang yang lain. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih kepada si Abner. Kebetulan saya juga mengajar bahasa Ibrani, bahasanya orang Israel, yang sekarang dipakai di sekolah Alkitab atau STT di mana saya mengajar. Jadi saya sedikit-sedikit bisa ngomonglah dengan Abner dalam bahasa itu, mengucapkan terima kasih kepada dia. Dan yang ketiga, saudara, bahwa mengapa kita perlu bimbingan? Jika hidup kita ini dibimbing, maka akhirnya prestasi hidup kita bisa tinggi dan produktivitas kita bisa tinggi. Seperti tadi, sama-sama 8 hari bersama-sama dengan teman-teman dari grup saya itu, kalau tanpa pertolongan Abner, saya kira kita hanya mengunjungi beberapa situs saja, lalu kita tidak punya produktivitas atau prestasi tinggi. Tetapi karena pertolongan guide, maka akhirnya kami mendapatkan prestasi atau produktivitas yang tinggi. Nah, itu kalau saya kaitkan antara perjalanan hidup kita dengan perjalanan kami tadi bersiarah ke sana. Nah, tetapi kalau ngomong mengenai kehidupan kita sendiri, kita mulai bertanya sekarang, kalau begitu siapa yang harus menjadi pembimbing? Siapa yang harus menjadi penuntun dalam hidup kita? Yang nomor satu otomatis Tuhanlah pembimbing kita. Dari siapa kita mendapatkan bimbingan? Dari siapa kita mendapatkan tuntunan? Dari Tuhanlah kita mendapatkan bimbingan atau tuntunan. Musa menulis kitab Keluaran, dan di dalam kitab Keluaran di pasal yang ke-33 ya saudara, ayat 14 dan 15 ada percakapan di antara Tuhan dengan Musa. Dan Tuhan mengatakan begini, lalu Tuhan berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Nah, ini adalah pernyataan Tuhan kepada Musa atau sebagai wakil dari orang-orang Israel pada waktu. Tapi Musa kemudian mengerti bahwa pembimbing yang luar biasa itu adalah Tuhan, maka Musa mengatakan begini, berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara-saudara, kita adalah serba tidak maha tahu, kita tidak berpengalaman, dan kita mau hidup kita yang cuma satu ini kiranya mempunyai prestasi dan produktivitas yang tinggi. Karena itu marilah kita punya sikap seperti Musa itu. Tuhan, kami mau supaya engkau sendiri akan membimbing kami. Nah, kalau kita bertanya sekarang, Tuhan akan membimbing kita melalui apa ya? Melalui apa? Yang pertama-tama tentu Tuhan akan membimbing kita melalui firman-Nya. Demikianlah pemazmur mengatakan di dalam kitab Mazmur pasal yang 119 ayat yang 105. Begini ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Luar biasa, saudara. Kalau kita sedang berjalan di dalam kehidupan ini, bukan tidak mungkin atau bahkan ada sebagian orang yang merasa kerap kali kita berjalan di dalam kegelapan. Dan siapa yang akan membimbing kita? Siapa yang akan memberikan kepada kita terang bagi jalan kita? Dan apa yang menjadi suluh atau pelita bagi perjalanan hidup kita, bagi kaki kita itu? Pemazmur mengatakan bahwa firman-Mu, firman Tuhan itu adalah pembimbing bagi penuntun bagi jalan hidup kita. Karena itu saya sangat mendorong kita sekalian adalah orang-orang yang sekarang bisa membaca firman-Nya dengan gampang. Saya mendorong saudara-saudara akan menjadi anak-anak Tuhan yang suka membaca firman. Ya. Saya bersama istri saya, Bu Esther, juga sekarang sedang membantu pengembalaan satu gereja di Denpasar, Bali.
Dan sejak beberapa tahun yang lalu kami sudah membiasakan diri dari jemaat-jemaat kami itu, kami membaca Alkitab setiap hari. Dan kemudian kami laporkan dalam grup kami, ya, dalam grup WA kami, sehingga akhirnya setiap orang bisa dipantau siapa baca, siapa belum, dan sebagainya. Sehingga akhirnya kami tiap hari mau bergaul dengan firman Tuhan. Maka ketika kita bergaul dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan membimbing kita, sehingga akhirnya hidup kita ini akan menjadi lebih produktif dan prestasi hidup kita lebih tinggi daripada kalau kita tidak dibimbing oleh firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan Maha Tahu. Itu berarti firman-Nya maha benar karena Dia maha tahu. Jadi firman-Nya maha benar. Dari semua buku tulisan manusia, selain firman Tuhan, pasti firman Tuhan adalah yang paling benar. Sehingga kalau kita suka membaca yang benar-benar begini, kan hidup kita akhirnya dituntun dalam kebenaran. Bukankah juga dikatakan dalam kitab Injil bahwa firman-Mu itu adalah kebenaran, karena itu kita mau dibimbing oleh firman Tuhan. Saya bahkan melihat ada orang-orang yang hidupnya dibimbing oleh firman Tuhan, ya, suka membaca firman, atau kalau sekarang bukan sekedar baca, saudara, ada firman yang bisa audio, bisa didengarkan, ya, kita klik gitu dari programnya Sabda itu misalnya, ya, kita dengarkan, itu akan tolong kita untuk terus-menerus merenungkan firman, dan dengan demikian kita akan dibimbing oleh firman Tuhan. Itu yang pertama, Tuhan membimbing kita melalui firman-Nya. Namun demikian Tuhan juga membimbing kita, Alkitab mengatakan, oleh Roh-Nya kepada kita. Roh-Nya, Roh Kudus adalah pembimbing kehidupan kita, penuntun kehidupan kita. Contohnya di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-14, Rasul Paulus mengatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dibimbing, dituntun oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi kita sudah tahu bahwa sebagai anak Allah, seperti halnya anak kecil itu, saudara, kalau dengan orang tuanya, maka orang tuanya membimbing, menuntun, memimpin anaknya. Semua orang yang dipimpin, dituntun, dibimbing oleh Roh Allah, dia atau mereka adalah anak-anak Allah. Nah, kita mau tahu, kalau Roh Kudus itu membimbing kita, itu biasanya melalui apa saja? Beberapa hal kita bisa melihat, ya, misalnya kita tahu bahwa Roh Kudus itu membimbing kita melalui bisikan hati, atau melalui visi, atau melalui mimpi, atau melalui nubuat, ya. Karena Dia maha tahu, maka Dia membisikkan ke dalam hati kita apa yang mestinya kita akan lakukan. Rasul Paulus kemudian menunjukkan dinamika hubungan anak-anak Tuhan ini dengan Roh Kudus. Dan di dalam kitab Roma pasal 8 tadi, kalau diteruskan di ayat yang ke-16a, Rasul Paulus menulis begini, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Nah, berarti di sini ada interaksi, ada percakapan, ada pembicaraan di antara roh itu bersama dengan roh kita. Dengan kata lain, Roh Kudus itu suka berbisik kepada kita. Dan mari kita akan tanggapi dengan positif, maka bisikan Roh Kudus itu kalau kita tuntun dengan baik, maka itu akan mendatangkan berkat bagi kita. Satu kali dalam kehidupan saya, setelah saya lulus dari sekolah Alkitab, ya, saya kemudian menggembalakan jemaat, dan jemaat yang saya gembalakan itu sedang bertumbuh luar biasa. Dalam 1 tahun pertama itu pertumbuhannya 2 kali lipat jumlah jemaatnya. Lalu yang kedua tuh hampir 2 kali lipat lagi. Sehingga pada waktu itu saya rasa saya sangat cocok untuk jadi gembala. Tahu-tahu pemimpin sinode saya menugaskan saya untuk studi lanjut di Filipina. Dan pada waktu itu saya seperti agak kurang mau, ini pasti Tuhan akan tolong saya menjadi gembala yang baik. Tapi kenapa saya mau dipindahkan tugas menjadi dosen atau guru di sekolah teologi? Lalu kemudian saya doa, pergumulan saya sampai 6 bulan, dan ketika saya sudah mendapatkan kejelasan bahwa itu kehendak Tuhan, saudara, lalu kemudian saya nurut kepada bisikan roh itu. Sampai di sana ternyata apa? Saudara tahu bahwa saya berasal dari keluarga besar, dan semua saudara saya itu dulu bukan anak Tuhan, ayah ibu saya bukan anak Tuhan, tapi Tuhan selamatkan satu. Nah, pada waktu itu
kakak nomor 1 saya yang perempuan itu belum percaya pada Tuhan. Anak-anaknya sudah percaya pada Tuhan, tapi dia belum. Dan ternyata pada waktu selama saya ada di Filipina, dia ternyata mendapatkan satu penyakit yang tidak disembuhkan. Tapi kemudian dia meminta tolong untuk didoakan. Lalu kemudian didoakan dan sembuh. Maka kemudian dia menjadi anak Tuhan. Saya hanya melihat bahwa bisikan roh yang mengatakan, ayo kamu studi lanjut ke Filipina, itu memberi hadiah kepada saya pertobatan kakak saya yang nomor 1. Kenapa? Karena kerinduan saya pada waktu saya baru tobat dulu sampai sebelum saudara saya semuanya menjadi anak Tuhan, sebelum ayah ibu saya jadi anak Tuhan, saya selalu berdoa tiap malam supaya semuanya kami jadi anak Tuhan. Hingga kerinduan itu kerinduan yang sangat tinggi. Rupanya Tuhan mau menjawab itu dengan cara saya justru disuruh taat saja pergi ke Filipina. Ternyata hadiahnya adalah pertobatan kakak saya nomor 1. Nah, saya katakan tadi, di samping bisikan roh, Roh Kudus ini juga kadang-kadang berbicara kepada kita melalui visi. Visi itu apa? Visi itu adalah penglihatan yang dapat dilihat. Nah, dalam perjanjian lama misalnya, bangsa Israel ketika berada di padang gurun itu dituntun oleh tiang awan pada siang hari dan dituntun oleh tiang api pada malam hari. Itu berarti Roh Kudus atau Roh Allah menuntun mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, keluar dari Mesir. Nah, di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus juga ketika bersama dengan rombongan misinya itu, satu kali dia sudah berada di Troas ya, dia bersama tim misinya itu diskusi, lalu mereka berkata bahwa, oh mari kalau gitu kita sekarang menginjili di provinsi atau di daerah Bitinia, yaitu ke daerah timur laut. Tapi kemudian ketika mereka pada berdoa, lalu ketika berdoa itu Roh Kudus memberikan pada mereka visi, sebuah penglihatan. Ada seorang Makedonia, itu daerah Filipi sana, berarti daerah barat laut. Orang dari daerah barat laut ternyata sambil mengayun-ayunkan tangan mengatakan, datanglah kemari, selamatkan kami, save our souls gitu. Dan ketika mereka mendapatkan visi itu, lalu kemudian mereka berembuk, maka Lukas kemudian mencatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 sampai 7 mengatakan begini. Mereka kemudian melintasi daerah tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Mesia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, timur laut, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka pergi ke Bitinia itu. Rupanya Roh Kudus mengarahkan mereka untuk pergi ke daerah Makedonia di barat laut. Jadi Roh Kudus membimbing kita juga melalui visi. Kadang-kadang Roh Kudus juga membimbing anak-anak Tuhan melalui mimpi. Yusuf perjanjian lama dapat mimpi, Yusuf perjanjian baru juga dapat mimpi. Jadi mereka diberitahu. Kalau Yusuf perjanjian baru itu kan pada waktu sedang ada di Mesir, lalu kemudian pada waktu Tuhan Yesus mau dibunuh oleh Herodes, maka Tuhan menampakkan kepada Yusuf dalam mimpi, katakan bawalah anak ini melarikan diri ke Mesir. Lalu kemudian nanti sudah Herodes yang mengancam itu meninggal dunia, mereka disuruh pulang. Jadi mimpi bisa menjadi cara Tuhan cara Roh Kudus untuk membimbing kita. Juga nubuat, cukup banyak perjanjian lama yang mengatakan seperti itu. Nah, saya lihat saudara-saudara, bimbingan Tuhan bagi kita, tuntunan Tuhan bagi kita ini sering seperti dapat kita temukan dalam ilustrasi di antara gembala dan dombanya. Ya, bimbingan Tuhan itu antara gembala dan dombanya. Makanya Daud sebagai seorang yang sangat berpengalaman jadi gembala, ketika dia sudah menjadi raja Israel lalu kemudian menulis Mazmur, dia menitipkan kepada kita, melestarikan kepada kita sebuah Mazmur yang sangat terkenal, Mazmur 23. Dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, dan ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dalam 3 ayat ini saja kita bisa melihat betapa Daud melihat bahwa Tuhan itu sebagai gembala, dia membimbing dan menuntun, ya. Bahkan dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Jadi Tuhan adalah gembala yang baik. Itu sebabnya di perjanjian baru, kemudian Tuhan Yesus Kristus juga mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, jadi Tuhanlah pembimbing kita. Namun demikian saudara, Tuhan ini juga ketika membimbing kita,
Kadang-kadang orang itu kan suka berkata begini, Tuhan tuh ya saya nggak bisa ngelihat, jadi bagaimana saya bisa dibimbing? Oh, Tuhan penuh dengan kemurahan. Tuhan akhirnya pakai juga manusia, yaitu orang tua rohani kita itu seperti menjadi gembala. Nah, namun demikian coba kita sekarang lihat ya, kita itu kok diilustrasikan sebagai domba itu, karena domba itu sangat bodoh. Ya, seringkali domba masuk ke jurang sehingga akhirnya gembala harus menolong. Tapi kalau tidak mau dipimpin lagi, nanti dia masuk lagi ke jurang. Nah, kalau kita melihat ini semua, akhirnya kita tahu bahwa kita memang membutuhkan bimbingan, dan Tuhan kadang-kadang memakai manusia sebagai orang tua rohani kita atau sebagai pembimbing rohani kita yang kelihatan, ya, sebagai pemimpin rohani kita. Maka Petrus dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 mengatakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jadi penatua-penatua yang dikirimi surat oleh Petrus ini bersama-sama dengan Petrus melakukan fungsi penggembalaan. Itu berarti memimpin atau menjadi orang tua rohani bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka kamu apabila gembala agung datang nanti, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi jelas sekali di sini bahwa pemimpin rohani atau orang tua rohani itu adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menuntun kehidupan kita. Bahkan di dalam kitab Mazmur ada pernyataan bahwa bangsa Israel dulu itu juga dituntun Tuhan dengan perantaraan Musa dan Harun. Mazmur 77 ayat 21 mengatakan ini, engkau telah menuntun umatmu Israel seperti kawanan domba dengan perantaraan siapa? Musa dan Harun. Jadi orang-orang tua rohani, pemimpin-pemimpin rohani kita itu memang ditempatkan oleh Tuhan bagi kita untuk menjadi pembimbing atau penuntun rohani kita. Itu sebabnya jangan sampai kita tidak mencari pemimpin dari pemimpin rohani yang baik untuk memimpin kita. Tuhan Yesus pada waktu menghadapi murid-muridnya, dia mengatakan dalam Lukas pasal yang ke-6 39 mengatakan, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada murid-muridnya, kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Jadi kalau orang buta tidak berpengalaman rohani, bukan orang yang rohani, maka tidak bisa dia membimbing dengan baik. Karena itu kita memerlukan pembimbing rohani, yaitu orang tua atau pemimpin rohani kita. Bahkan Amsal kemudian ditulis, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, maka keselamatan akan ada. Nah, di sini kelihatan ya, kalau tidak ada pimpinan, tidak ada yang memimpin kerohanian, maka jatuhlah bangsa. Demikian juga kerohanian kita bisa hancur, tetapi kalau penasihat banyak, maka keselamatan akan kita terima. Saudara-saudara, saya mempelajari ya, bahwa para orang-orang yang menjadi boleh dibilang raksasa rohani ya, di zaman dahulu dan zaman sekarang itu, mereka selalu berada di bawah bimbingan pemimpin-pemimpin rohani atau orang tua rohani mereka yang baik-baik, sehingga akhirnya mereka menjadi berhasil. Penginjil-penginjil yang terkenal seperti Billy Graham punya orang tua rohani, punya pemimpin rohani yang diikuti tuntunan dan bimbingannya ya. Dulu pada zaman Perjanjian Baru, Lukas seorang dokter yang luar biasa pintar, tapi masih mau dibimbing oleh Paulus. Timotius seorang yang baik ya, mau dibimbing oleh Paulus. Titus mau dibimbing oleh Paulus. Markus, penulis kitab Injil Markus, mau dibimbing oleh Petrus. Jadi pembimbing rohani ini penting bagi kita, supaya seperti tadi, mereka itu berfungsi sebagai gembala, supaya jangan sampai kita jatuh ke jurang seperti tadi. Kasihan toh, lalu kalau sudah dituntun, mari kita ikut tuntunannya itu. Nah, saudara-saudara, saya ini bersyukur ya, sejak tahun 2004, saya ini telah melayani sebagai ketua atau rektor dari Sekolah Tinggi Teologi Satya Bhakti atau STT Sati di Malang. Bahkan saya telah mengajar sejak tahun 1987 di sekolah ini. Dan saya bersyukur bahwa akhirnya saya ketika melayani sebagai rektor, saya dulu itu ketika masih sekolah teologi atau bahkan setelah tamat, saya punya hubungan yang cukup akrab dengan rektor-rektor yang telah mendahului saya. Bahkan 3 rektor ya, yang satu seorang yang misionari dari Amerika, 2 orang Indonesia. Dan dari mereka saya menimba luar biasa pengalaman sebagai
bapak-bapak rohani saya, akhirnya untuk mempersiapkan saya rupanya ketika saya harus mengemban tugas ini, saya disanggupkan. Tapi pada saat yang sama saya ingat saudara, ini sekolah sudah menamatkan ribuan hamba-hamba Tuhan ya saudara, sejak berdirinya yang lalu, dan saya sudah mengajar lama sekali, 30 tahun lebih. Di antara para mahasiswa-mahasiswa saya dulu, saya temukan bahwa sebenarnya ada orang-orang yang berbakat. Tapi di antara orang yang berbakat itu ada 1-2 itu yang kalau dibimbing susah sekali, seperti belut itu, tiap kali dipegang seperti merosot. Aduh, akhirnya saudara, setelah saya amati hidup mereka dalam kurun waktu yang agak lama, sayang sekali potensi mereka luar biasa, tapi akhirnya tidak bisa berprestasi luar biasa. Kiranya saudara-saudara akan ditolong oleh Tuhan. Mari kita ingat tadi ya, bahwa kita telah diajar oleh firman Tuhan supaya kita ini mau dibimbing oleh firman-Nya, oleh roh-Nya, oleh para pemimpin rohani dan orang tua rohani. Dan yang terakhir yang mau saya singgung adalah Tuhan juga bisa memakai buku-buku rohani dan sumber-sumber lain lagi untuk dipakai oleh Tuhan. Kalau kita suka membaca buku-buku yang ditulis oleh orang-orang rohani itu, maka kita akan mendapatkan spiritual guide, ya, mendapatkan tuntunan rohani bagi kehidupan kita. Saya berdoa supaya saudara-saudara akan memiliki kehidupan yang sangat produktif dan prestasi hidup saudara sangat luar biasa di hadapan Tuhan pada waktu saudara-saudara. Dan saya menutup kehidupan kita nanti dan Tuhan katakan, berbahagialah anakku, masuklah dalam perhentian Tuanku. Tuanmu, kalau kamu betul-betul dibimbing oleh Tuhan, kalau kita betul-betul dibimbing oleh Tuhan, maka kita akan dapat menjadi produktif dan prestasi hidup kita akan memuliakan nama Tuhan. Hidup kita yang satu ini boleh jadi berkat yang besar bagi orang-orang lain. Ada seorang yang pernah mengatakan bahwa orang-orang hebat yang berhasil dalam hidupnya secara rohani di dunia yang sekarang hidup ini, ternyata waktu diselidiki dalam hidup mereka sepanjang hidupnya itu minimal punya 17 mentor, punya 17 pembimbing atau penuntun kehidupan mereka. Nah, kalau kita mau dibimbing oleh orang-orang tua rohani, para pemimpin rohani, maka bukan tidak mungkin saudara dan saya akan mencapai keberhasilan dalam kehidupan kita. Mari kalau dengan demikian kita naikkan nyanyian ini sebagai doa kepada Tuhan. Lalu kita nanti akan berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kami sangat mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Hari ini kami telah mendapatkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan akan menolong kami supaya kami selalu bergantung kepada Engkau, kepada firman-Mu, kepada Roh-Mu, kepada orang-orang tua rohani kami, para pemimpin-pemimpin rohani kami, dan para penulis-penulis rohani, supaya kami dapat dibimbing dalam kehidupan kami ini, selalu di jalan yang benar, sehingga kehidupan kami akan punya prestasi dan produktivitas yang tinggi, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami sendiri akan menikmati hidup yang seperti itu. Karena itu Tuhan, pada saat ini hamba-Mu berdoa, baik untuk Bapak Gembala maupun para warga jemaat di sini. Kami mohon kiranya semuanya akan ditolong oleh Tuhan, sehingga kami akan menjadi orang yang rajin untuk mencari bimbingan atau tuntunan kehidupan, terutama kehidupan rohani kami, supaya kami dari setapak demi setapak demi setapak demi setapak, hidup kami sangat efektif, dan pada akhirnya hidup kami benar-benar mempunyai prestasi dan produktivitas yang tinggi karena tuntunan Tuhan dan orang tua rohani kami. Berkatilah mereka yang telah menjadi pemimpin kami, menjadi pembimbing kami, sehingga nama-Mu akan dikuduskan dan dimuliakan. Bukan tidak mungkin juga Tuhan, Engkau akan pakai kami untuk menjadi orang tua rohani bagi orang-orang yang lain yang perlu dibimbing, apabila kami sudah punya pengalaman yang cukup untuk hidup taat,
dan dekat dengan Engkau. Hamba sekali lagi berdoa, berkatilah gerejamu ini ya Tuhan, GBI Rock di Kudus. Berkatilah Bapak Gembala Jemaat dengan seluruh keluarganya, para pelayan-pelayan dan aktivis gereja ini, bahkan seluruh jemaat Tuhan dengan seluruh keluarganya. Engkau berkati ya Tuhan, sehingga namamu dikuduskan dan dimuliakan. Segala puji hormat kami kembalikan kepada Engkau. Tolonglah kami menjadi pelaku dari firman-Mu ini, dan kami menutup bagian ini dengan mengucap syukur kepada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa ini. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, saudara sudah diberkati firman Tuhan yang luar biasa. Dan di rumah saudara masing-masing, saudara boleh mengangkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera, kekuatan yang melimpah-limpah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.